Bab 334, Istana 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Upacara penganugerahan posisi staf penahanan disimpulkan dengan cara singkat yang tak terduga. Setan tingkat tinggi telah berkumpul setelah waktu yang lama. Reuni mereka bisa dimulai dengan putaran salam ramah, bertukar basa-basi dan berita terbaru, sambil menikmati hidangan lezat dan minuman lezat, meledak menjadi tawa dan bahkan mungkin satu atau dua tarian. Namun, sejak saat setengah iblis diperintahkan untuk dibunuh, masa depan seperti itu tidak ada lagi. Setelah penobatan singkat berakhir, Gavit melangkah maju dan mendorong setan-setan untuk meninggalkan istana. Dengan patuh, mereka pergi, karena mereka memiliki banyak hal untuk direnungkan dan dipersiapkan. Di antara rampasan mereka untuk bertahan hidup dari pembantaian mendadak adalah kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh Raja Iblis Penahanan. Tidak ada ritual rumit yang diperlukan untuk menerima kekuatan ini. Saat mereka mundur dari istana, iblis merasakan kekuatan yang tak tertandingi berada di dalam diri mereka. Meskipun kekuatan-kekuatan ini, bagaimana menguasainya, dan bagaimana beradaptasi dengan perubahan yang akan datang adalah pertanyaan, mereka harus merenungkannya sendiri. Kekuatan Raja Iblis sama sekali tidak dapat digunakan dalam kontes hierarki di antara para iblis. Apa artinya ini? Jika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan ini satu sama lain, jadi kepada siapa mereka seharusnya mengarahkannya? Setan-setan berangkat dari Babel, jauh di dalam perenungan mereka. Apakah kamu tidak kecewa? Noir Giabella tidak perlu khawatir tentang dilema ini. Dia juga telah menerima hadiah Raja Iblis, namun dia tidak merasakan daya pikat atau keinginan khusus untuk itu. Kuasa, dia telah memilikinya cukup lama dan tidak kekurangan semua itu. Meskipun iblis tingkat rendah telah menerima kekuatan Raja, Noir yakin dia bisa memusnahkan mereka semua jika dia menginginkannya. Itu adalah keyakinan yang sangat arogan, ya, tapi Noir yakin akan kekuatannya. Kekuatannya, Demoneia of Fantasy, sangat kuat karena dia tidak pernah membayangkan dirinya kalah. Selain dari reservoir dark power-nya yang sangat besar, keyakinan ini menjamin kemenangannya. Aku akan kecewa jika itu aku, Noir terus menyuarakan pikirannya. Dia tidak perlu merenungkan atau mempersiapkan apapun. Tidak, setelah dipikir-pikir, dia harus banyak mempersiapkan. Untungnya, Raja Iblis Penahanan telah menyetujui proposal bisnis Noir, sistem mediator, dan kemudian memintanya untuk merumuskan rencana. Tapi tidak perlu terburu-buru. Tidak ada iblis yang berani mencuri ide Noir, dan rencananya bisa ditulis oleh iblis terpelajar di bawah komandonya. Bukankah begitu? Anda seharusnya menjadi bintang hari ini. Tapi penobatanmu berakhir hanya dalam 5 menit, lanjut Noir sambil bersandar di dinding. Dia berbalik sedikit untuk menghadap ke depan. Tidak masalah, jawab Amelia sambil menyeringai. Saya tidak datang jauh-jauh dari padang pasir untuk menikmati pesta. Bukankah kamu hanya kecewa karena kamu tidak bisa bersenang-senang? Benar, saya sangat kecewa. Sudah 100 tahun sejak pintu istana dibuka, dan sudah cukup lama sejak iblis tingkat tinggi berkumpul seperti ini. Sudah lama juga sejak aku melihatmu terakhir kali, Noir terkekeh sambil memberi Amelia sekali lagi. Amelia, kamu belum pernah menghadiri acara di Helmut saat bersembunyi di gurun, kan? Aku tak sabar untuk minum denganmu setelah sekian lama, komentar Noir. Aku tidak mau minum denganmu, balas Amelia. Jangan terlalu dingin. Mengapa kita tidak bisa duduk dan minum saja? Apakah kamu takut aku akan menyeretmu ke tempat tidur bertentangan dengan keinginanmu? Kata Noir. Itu bisa terdengar seperti lelucon, tetapi orang yang mengucapkan kata-kata ini tidak lain adalah Ratu Iblis Malam, Noir. Alih-alih menjawab, Amelia hanya mengarahkan pandangannya ke mata Noir. Matanya adalah bola batu kecubung yang mulia. Mereka adalah mata magis ilusi yang diberkahi dengan otoritas yang tidak bisa ditiru oleh mantra. Ah, jangan khawatir. Apa yang Anda lihat di depan Anda bukanlah ilusi tetapi kenyataan, kata Noir sambil tertawa. Dia mengedipkan mata pada Amelia. Tentu saja, jika kamu mau, aku bisa menggunakan mata ini untuk menunjukkan dan membuatmu mengalami semua keinginanmu. Jadi, tertarik. Aku tidak berniat menjual tubuhku padamu, balas Amelia. Astaga, jangan gunakan kata-kata seperti itu. Aku tidak mencoba mengambil tubuhmu atau apapun. Saya hanya tertarik, kata Noir sambil tertawa. Tatapan Noir sedikit bergeser. Sosok Death Knight tercermin di matanya yang berkilauan seperti permata. Jika kamu tidak ingin bermain denganku, bagaimana dengan dia? Noir bertanya sambil tersenyum tipis. Apa kau mendambakan apa milikku? Balas Amelia. Milikmu. Ahahaha, dia yang aku kenal tidak akan terlalu menghargai kata-kata seperti itu, kata Noir, masih terkekeh. Dengan derit, baju besi itu bergerak. Amelia telah menekan tindakan Death Knight sejak dia menghadapi Noir. Dia takut Death Knight kehilangan kesabaran dan menyerang Noir, dan Noir menguraikan identitas sebenarnya dari Death Knight. Biarkan dia bergerak bebas. Mungkin tidak terlalu buruk, bukan? Amelia, dibandingkan dengan hubunganmu dengannya. Milikku jauh lebih lama, bukan? Kata Noir. Duke Giabella, seperti yang kau ketahui, dia sangat membencimu. Jika aku melonggarkan talinya, kebenciannya padaku adalah hal yang paling menawan tentang dia. Jangan khawatir, aku hanya ingin menyapa seorang teman lama, sela Noir, tidak membiarkan Amelia menolak.
Berderit metalik semakin keras dengan setiap kata yang diucapkan Noir. Amelia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengangguk dan menarik kembali tali sihir yang mengikat Death Knight. Sudah lama, sapa Noir dengan senyum lebar. Kecelakaan. Death Knight menyerang dan membanting Noir ke dinding. Sudah lama, teman. Kamu. Death Knight meraung, tinju lapis bajanya berayun liar. Setiap pukulan melakukan kontak dengan Noir, menyebabkan tubuhnya retak dan meledak dengan percikan darah. Dalam waktu singkat, Death Knight telah menghancurkan daging Noir, dan dia mencengkeram tenggorokan dari apa yang tersisa. Oh, aku baik-baik saja, kata Noir ketika Amelia mencoba campur tangan dengan alis berkerut. Noir hanya tertawa, tidak pernah menjerit atau mengerang sekalipun. Dia tidak repot-repot meregenerasi tubuhnya dan terus berbicara bahkan saat Death Knight menghancurkan tenggorokannya di bawah cengkeramannya. Hamel, saya sangat gembira bahwa Anda membenci saya sebanyak sebelumnya. Meskipun cukup mengecewakan karena salamku diabaikan, tidakkah kamu senang melihatku? Dia bertanya. Kamu brengsek. Saya cukup penasaran mengapa Anda, yang meninggal 300 tahun yang lalu, dibangkitkan dalam bentuk seperti itu. Tapi saya tidak akan bertanya. Saya pikir pertanyaan saya hanya akan membawa Anda penghinaan dan ketidaknyamanan. Aku tidak ingin kebencianmu. Wah. Tinju Death Knight mengenai wajah Noir. Penghinaan. Kejijian. Tatapan Death Knight bergetar hebat. Dia telah bangkit kembali sebagai Death Knight, hanya didorong oleh kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Dia ingin melenyapkan keturunan Fairmouth dan klan Hati Singa, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Sienna, Anise, dan Molon. Itu satu-satunya keinginannya. Namun dia telah dikalahkan oleh tongkat muda dari keluarga Leonhard, orang yang disebut kedatangan kedua Fairmouth. Kekalahan itu total dan luar biasa, tidak menyisakan ruang untuk penghiburan, bahkan untuk perhitungan Death Knight. Tubuhnya telah dimusnahkan, hanya menyisakan jiwanya. Dalam upaya putus asa untuk mempertahankan keberadaannya, dia telah mengikat rohnya ke baju zirah. Dia datang ke Helmut bersama Amelia Merwin dalam keadaan yang menyedihkan. Dia telah mencapai Istana Babel, di mana dia tidak pernah menginjakkan kaki saat hidup tetapi sebagai mayat hidup dan budak penyihir hitam. Dia telah menahan tatapan mengejek musuh-musuhnya yang gagal dia bunuh 300 tahun yang lalu. Dia benar-benar diabaikan oleh Raja Iblis Penahanan. Ratu Iblis Malam, Noir Giabella, adalah iblis yang paling diinginkan Hamel untuk dibunuh bersama Raja Iblis 300 tahun yang lalu. Setan ini mengucapkan komentar yang tidak berbeda dari ejekan telanjang, dijiwai dengan empati menjijikkan. Dia bahkan berani menghiasi senyum ramah. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Sangat menyegarkan melihatmu tidak berubah, suara Noir bergema di sampingnya. Meskipun tubuh dan kepalanya telah hancur, dia berdiri tanpa cedera di samping Death Knight. Apakah kehancurannya adalah ilusi atau dia telah meregenerasi tubuhnya lagi, dia tidak tahu atau peduli untuk tahu. Itu hanya memenuhinya dengan kebencian dan keputusasaan. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kepribadiannya tampak utuh. Palsu yang sangat indah. Noir tidak berniat mengungkapkan kebenaran kepada Death Knight. Jika kepribadiannya benar-benar identik dengan Hamel, dia tidak akan menyerah di bawah beban penghinaan, kebencian, dan keputusasaan. Hamel yang dicintai Noir Giabella tidak akan pernah membuat pilihan seperti itu. Dia adalah seorang pria yang lebih suka mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran daripada menyerah atau melarikan diri. Jika tubuhnya tidak bisa mati dan jika kebenciannya mendahului kematiannya, dia akan menelan rasa malu dan putus asa dan merangkak kembali. Ketika saatnya tiba, oh, sungguh, Noir merenung sambil tertawa membayangkan masa depan seperti itu. Tentu saja, bahkan jika Death Knight itu mencapainya, Noir tidak berniat menyerahkan hidupnya kepadanya. Tidak peduli seberapa dekat dia mirip dengan aslinya, Death Knight itu bukanlah real deal. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menunjukkan kepada Noir apa itu kematian, itu pasti Hamel yang asli. Ark! Death Knight bergegas ke Noir dengan raungan. Tapi kali ini, Noir tidak mengizinkannya melecehkannya. Matanya berkedip, dan Death Knight segera tidak bisa bergerak. Kamu bilang kamu tidak ingin minum denganku, kan? Noir kembali menatap Amelia, tawanya terngiang-ngiang. Jadi, maukah kamu kembali ke gurun begitu saja? Anda telah melakukan perjalanan jauh dari Nahama yang jauh untuk sampai ke sini. Bukankah untuk tidak menikmatinya lagi? Pikirkan lagi, bagaimana dengan itu? Aku bisa mengadakan pesta hanya untukmu. Jangan berlama-lama. Ada urusan lain yang harus saya tangani, jawab Amelia. Hal-hal, apa yang penting? Tanya Noir. Mengingat saya telah kembali ke Helmut setelah waktu yang lama dan ada beberapa acara untuk dirayakan. Saya pikir saya akan berkunjung ke kampung halaman saya. Kampung halaman. Ekspresi terkejut melintas di wajah Noir. Dia sangat menyadari di mana kampung halaman Amelia berada. Itu adalah tempat di dekat perbatasan Helmut, domain Raja Iblis Penghancur, Ravesta. Meskipun wilayah Helmut, itu adalah tanah yang tidak tersentuh oleh tatapan dan aturan Raja Iblis Penahanan. Selain itu, iblis yang tinggal di negeri ini sangat menghindari orang luar. Dalam aspek itu, ia memiliki kemiripan dengan Kastil Iblis Naga, tetapi isolasi Kastil Iblis Naga dan Ravesta bervariasi dalam intensitas. Setan-setan Ravesta tidak termasuk dalam hierarki iblis-iblis Helmut. Apa yang disembah iblis Ravesta adalah Raja Iblis Penghancur,
yang telah tertidur 300 tahun yang lalu, dan mereka tidak memiliki kesetiaan kepada Raja Iblis Penahanan. Hanya dua penduduk Ravesta yang terkenal di luar tanah primitif yang terpencil ini, Jagon, yang dikenal sebagai Beast of Ravesta, dan Amelia Merwin, yang menjadi salah satu dari 3 penyihir penahanan. Aku tidak tahu kau begitu mencintai kampung halamanmu, kata Noir. Aku tidak menyukainya, jawab Amelia sambil tersenyum masam. Tetapi, ini lebih baik daripada berada di gurun untuk saat ini. Apakah kamu melarikan diri? Noir bertanya. Alis Amelia bergoyang. Apakah itu hit? Noir tertawa sambil melipat tangannya. Yah, kamu tidak punya pilihan selain lari. Anda terkait dengan Eugene Leonhardt dengan karma buruk. Dan Sienna bencana telah kembali juga, bukan? Jika dia tahu apa yang kamu lakukan, bencana penyihir itu akan membalikkan gurunmu, lanjut Noir. Aku tidak takut padanya. Juga Eugene Leonhardt, kata Amelia. Benarkah? Begitu. Saya hanya ingin menghindari perkelahian yang tidak perlu. Setidaknya untuk saat ini. Amelia tidak ingin melanjutkan pembicaraan. Dia berbalik sambil menarik Death Knight yang membeku ke arahnya dengan sihirnya. Lari. Dia pikir itu adalah ungkapan yang tidak layak dipertimbangkan, namun, itu terus bergema di kepalanya. Dia telah mengalami emosi tertentu ketika dia melihat kekuatan Eugene Leonhardt dalam ingatan Death Knight, bersama dengan sihir ilahi Sein, sementara tidak melupakan Sienna, yang telah menghancurkan tanda tangan Master Menara Hijau di Arot dan mengancam akan menenggelamkan Abram di bawah air. Amelia tidak mau sepenuhnya mengakui apa yang dia rasakan ketika mengetahui hal-hal tersebut. Bam! Gah! Jadi dia menusukkan tongkatnya ke belakang ke perut Hemoria. Hemoria membungkuk, lengah, memegangi perutnya dan terengah-engah. Dentang! Amelia menuju lift Babel sambil menyeret kerah Hemoria. Death Knight juga berderit, mengikuti di belakang Amelia. Ya ampun, malang. Noir menyeringai saat melihat Amelia dan hewan peliharaannya pergi. Seperti yang diantisipasi, Sienna berkeliaran di setiap sudut ruangan, bahkan menyambar Akasha, dan memaksa Strahd the Second yang hampir diculik untuk menggunakan kekuatan ruangan. Namun, ruang di bawah puncak menara tidak menghasilkan keuntungan. Akhirnya, Eugene dan Sienna kembali ke rumah Leonhardt setelah makan bersama untuk menyelamatkan wajah Kaisar. Bagaimana hasilnya? Tanya Christina, menyeringai ketika mereka mendekati bangkai raksasa Raizakia di dekat tepi hutan. Dia mengenakan jaket yang dipilih Eugene secara pribadi untuknya. Pemandangan itu menimbulkan gelombang iritasi di dalam Sienna. Kenapa kamu berpakaian seperti itu saat kita tidak pacaran? Tanya Sienna. Saya tidak tertutup di dalam ruangan. Wajar saja saya akan mengenakan pakaian yang pantas saat bertualang di luar, balas Christina. Tapi kaulah orang suci. Bukankah seharusnya Anda mengenakan jubah putih? Generasi saat ini sudah nyaman, menganggap diperbolehkan bagi pendeta untuk berperilaku tidak pantas seperti ini. Bahkan Anise selalu mengenakan pakaian sucinya sampai dia bergabung dengan kami di Helmut, gerutu Sienna. Lady Anise, Sein 3 abad yang lalu, mengizinkannya, dan Dewa Cahaya tidak akan menegurku hanya karena tidak mengenakan jubah, jawab Christina. Bahkan Eugene menemukan klaim itu menggelikan. Sebelum hubungan mereka mencapai keadaan saat ini, ketika dia dan Christina melakukan perjalanan ke hutan samar, dia dengan tegas memilih untuk mengenakan pakaian klerus dan jubah putihnya. Kamu bisa memakai pakaian lain. Apa yang harus dipakai klerus, jika bukan pakaian suci mereka? Secara khusus, Sir Eugene, menemani Anda adalah tindakan kehendak ilahi. Aku tidak bisa meninggalkan jubahku yang kudus. Namun, terlepas dari pernyataannya sebelumnya, Christina sekarang dengan tenang mengucapkan kebohongan tanpa sedikit pun ketidaknyamanan. Kakakmu, berhentilah berdebat tanpa henti. Ketika orang dewasa berbicara. Kata-kata itu keluar sebelum Sienna bisa menangkapnya. Terkejut, dia menutup mulutnya. Namun, Christina tidak melewatkan kesempatan untuk membuat Sienna lengah. Oh, ya, itu benar. Aku benar-benar minta maaf, Nona Sienna. Menimbang bahwa itu Anda 300 tahun lebih tua dari saya, itu benar-benar tidak pantas untuk hanya 23 tahun seperti saya untuk membalas kepada Anda, kata Christina. Itu, tidak apa-apa, gumam Sienna. Tidak, itu tidak baik. Jika Anda adalah pohon tua yang menjulang tinggi, maka saya adalah tunas pemula. Bagaimana mungkin orang yang masih muda sepertiku menunjukkan rasa tidak hormat padamu, Nona Sienna? Lanjut Christina. Tidak apa-apa. Jangan ragu untuk berbicara kembali, kata Sienna. Baiklah, kalau begitu. Aku mengerti, Nona Sienna. Karena saya telah menerima izin, saya akan terus membalas tanpa syarat, kata Christina. Murid Sienna sangat gemetar. Sepertinya tidak ada jalan keluar dari ini. Kamu cukup menyukai pakaiannya. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Sienna menyusun ekspresinya sebelum dengan ringan mengangkat ujung jubahnya. Apakah kamu lihat? Pakaian yang kamu dan Anise dapatkan. Eugene tidak memilihnya sendiri. Saya membantunya juga. Yah, tidak butuh banyak waktu sama sekali untuk memilih. Tapi Sir Eugene masih secara pribadi memilihkannya untuk kita, balas Christina. Yah, ya. Tapi jubahku, di sisi lain, membutuhkan pertimbangan sepanjang hari. Ahahaha. Christina tertawa terbahak-bahak. Eugene mengantisipasi pernyataan lanjutan dan diam-diam mundur.
Suatu hari, tidak, jubah itu adalah jubah yang dibeli Sir Eugene hari itu juga. Hah. Dan, Nona Sienna, Tuan Eugene menyiapkan jubahnya. Sebagai hadiah untukmu karena, Lady Anise menyarankannya untuk menyiapkan hadiah untukmu, kata Christina sambil menahan tawanya. Mata Sienna membelalak. Jika bukan karena saran Lady Anise, Sir Eugene akan datang menemuimu dengan tangan kosong. Itu saja. Selanjutnya, semua pakaian Eugene hari itu dipilih berdasarkan saran saya dan Lady Anise. Sienna dibiarkan meraba-raba kata-kata. Dan satu hal lagi, Nona Sienna. Hadiah yang kamu terima hanyalah jubah. Saya, di sisi lain. Hehe. Christina berseri-seri dengan senyum nakal saat dia mengangkat kalungnya sedikit, kalung yang dipikirkan dan dipilih secara pribadi oleh Sir Eugene, dan dia meletakkannya di leherku tidak hanya sekali tapi 2 kali. Mata Sienna bergerak-gerak. Saya menerima jaket, dan Lady Anise menerima mantel. Snap. Gigi seri Sienna mengepal erat. Astaga, saya menerima 3 hadiah. Kemana bocah itu pergi? Sienna berteriak dengan marah, menoleh untuk mencari Eugene. Mengabaikan teriakan di kejauhan, Eugene mempercepat langkahnya saat dia mencoba melarikan diri dari bencana.